Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatun Nazila, NIM 2020-161 Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS pada mata kuliah Filsafat Umum. Soal yang nomor 1, jawabannya ialah periode Yunani kuno, periode Islam, periode Renaissance dan modern, dan periode kontemporer. Sebelum masuk periode Islam, ada yang menyebut sebagai periode pertengahan. Zaman ini masih berhubungan dengan zaman sebelumnya, karena awal mula zaman ini pada abad 6 Masehi sampai sekitar abad 14 Masehi. Zaman ini ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan, sehingga para ilmuwan yang ada pada zaman ini hampir semua adalah para teolog. Begitu pula dengan aktivitas keilmuan yang mereka lakukan harus berdasar atau mendukung kepada agama, ataupun dengan kata lain aktivitas ilmiah terkait erat dengan aktivitas keagamaan. Pada zaman ini, filsafat sering dikenal dengan sebagai teologi atau pengabdi agama. Selain itu, yang menjadi ciri khas pada masa ini adalah dipakainya karya-karya Aristoteles dan kitab suci sebagai pegangan. Yang pertama ada periode Yunani kuno. Adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Yang kedua ada periode Islam. Tidak terbantahkan bahwa sesungguhnya adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sudah terlihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad, ialah surat Al-Alaq. Yang ketiga ada masa Renaissance dan modern. Nick Led, sejarawan terkenal, adalah orang pertama yang menggunakan istilah Renaissance. Para sejarawan biasanya menggunakan istilah ini untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya di Eropa dan lebih khusus lagi di Italia sepanjang abad ke-15 dan ke-16. Agak sulit menentukan garis batas yang jelas antara abad pertengahan, zaman Renaissance, dan zaman modern. Sementara orang menganggap bahwa zaman modern hanya perluasan dari zaman Renaissance. Yang terakhir ada periode kontemporer. Zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 Masehi itu menimbulkan gerakan kebangkitan kembali pusaka Yunani di Eropa pada abad ke-14 Masehi. Berkembangnya pemikiran Yunani di Eropa kali ini adalah melalui terjemahan-terjemahan Arab yang dipelajari dan kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Latin. Kembalinya kebudayaan Yunani klasik pada abad ke-14 Masehi, rasionalisme pada abad ke-17 Masehi, dan pencerahan atau Aufklärung pada abad ke-18 Masehi. Adapun tokoh-tokohnya ialah Thales. Menurutnya zat utama yang menjadi dasar segala materi adalah air. Pada masanya ia menjadi filsuf yang mempertanyakan isi dasar alam. Yang kedua, Pythagoras, ilmu ukur dari aritmatika. Ia berhasil menyumbang teori tentang bilangan, pembentukan benda, dan menemukan hubungan antara nada dengan panjangnya dawai. Yang ketiga ada Aristoteles, berhasil menemukan pemecahan persoalan-persoalan besar filsafat yang dipersatukan dalam satu sistem: logika, matematika, fisika, dan metafisika. Yang kedua ada periode Islam. Tokoh-tokohnya ialah Ibnu Rushd. Suatu argumennya sebagai berikut: yang menggerakkan itu adalah Tuhan Al-Muharrik, yaitu merupakan akal yang murni, bahkan merupakan akal yang setinggi-tingginya. Yang kedua Ibnu Sina. Pemikiran filsafatnya berkisah tentang masalah fisika dan metafisika, filsafat emanasi, filsafat jiwa, dan teori kenabian. Yang ketiga ada Al-Farabi. Sebagian besar karangan Al-Farabi terdiri dari ulasan dan penjelasan terhadap filsafat Aristoteles. Periode Renaissance.
Tokohnya ialah Nicolas Machiavelli. Ia berpandangan bahwa hukum adalah alat untuk mempertahankan kekuasaan oleh sebab-sebab alasan yang timbul dari negara. Yang kedua, Hugo Grotius mencetuskan pemikiran tentang 4 prinsip objektivitas hukumnya, yakni prinsip kepemilikan pribadi dan orang lain, prinsip kesetiaan pada janji, prinsip ganti rugi, dan prinsip sanksi atas pelanggaran hukum. Yang ketiga, Thomas Hobbes, seorang filsuf Inggris yang mencetuskan pemikiran tentang kontrak sosial, penulisan buku Leviathan dan idiom tentang perperangan sebagai penghancur kehidupan seluruh manusia. Tokoh filsafat yang terakhir pada abad kontemporer ada René Descartes. Soal nomor 2, jawabannya, pada puncak abad pertengahan yang bermula sesudah tahun 1000 Masehi, populasi Eropa meningkat pesat. Berkat munculnya inovasi-inovasi di bidang teknologi dan pertanian yang memungkinkan berkembangnya perniagaan, lonjakan populasi Eropa juga disebabkan oleh perubahan iklim selama periode suhu hangat abad pertengahan yang memungkinkan peningkatan hasil panen. Ada 2 tatanan masyarakat yang diterapkan pada puncak abad pertengahan, yakni manorialisme dan feodalisme. Manorialisme adalah penertiban rakyat jelata menjadi pemukiman di desa-desa dengan kewajiban membayar sewa lahan dan bekerja bakti bagi kaum ningrat, sementara feodalisme adalah struktur politik yang mewajibkan para ksatria dan kaum ningrat kelas bawah untuk maju berperang membela junjungan mereka sebagai ganti anugerah hak sewa atas lahan dan tanah pertuanan. Abad ini disebut juga sebagai abad kegelapan dikarenakan adanya kekuasaan agama yang bersifat absolut dari gereja. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah penyimpangan dan peristiwa sejarah yang kelam, seperti keterbelakangan ilmu pengetahuan, maraknya mitos dan tahayul. Sejumlah peristiwa sosial abad pertengahan tersebut terdapat dalam novel Notre Dame de Paris karya Victor Hugo. Penelitian memfokuskan pada permasalahan penyimpangan dan kekuasaan agama yang terjadi pada masa abad pertengahan dengan menerapkan sosiologi sastra Alan C. Wigwood sebagai pendekatannya. Berdasarkan penelitian, penyimpangan kekuasaan agama yang terjadi pada masa abad pertengahan ini disebabkan oleh penggunaan kuasa yang tidak terbatas dari para pengusaha. Dalam pembahasannya disertakan pula analisis mengenai bentuk dan teknik pengarang dalam mengkritik pengusaha abad pertengahan. Tokoh-tokohnya ada Al-Kindi, merupakan satu-satunya filsuf dari Arab sehingga mendapat julukan Failasuf al-Arab. Al-Kindi adalah filsuf yang mempertemukan antara filsafat dan agama. Yang kedua ada Ibnu Sina. Dalam pandangannya tentang Tuhan dan kejadian alam, pandangannya sama dengan pandangan Al-Farabi, yakni filsafat emanasi, yakni adanya sinar dari Tuhan yang memancar ke akal pertama dan hingga ke akal yang ke-10, yakni malaikat Jibril. Yang ketiga ada Al-Farabi. Satu pandangan dengan Al-Kindi, yakni tidak adanya pertentangan antara filsafat dan agama, tetapi Al-Farabi menekankan bahwa filsafat harus dihindarkan dari orang awam dikarenakan takut mengganggu keyakinan orang awam. Berkenaan dengan metafisika, filsafat emanasi adalah filsafat Al-Farabi tentang Tuhan. Al-Farabi mengatakan bahwa segala yang ada atau alam ini memancar dari zat Tuhan melalui akal-akal yang berjumlah 10. Ada Ibnu Miskawai tentang jiwa mengatakan bahwa ada 3 kekuatan jiwa. Yang pertama bahamiyah, kebinatangan atau nafsu syahwat. Yang kedua sabuiyah, binatang buas, jiwa yang bertumpu pada kemarahan dan keberanian. Yang ketiga nathika, berpikir, jiwa yang selalu berpikir tentang hakikat segala sesuatu. Jika ingin mendapat keutamaan dan kebajikan, maka ketiganya harus selaras dan seimbang. Yang terakhir ada Al-Razi,
dikenal sebagai bapak kedokteran karena bekerja pada sebuah rumah sakit dan banyak menuliskan tulisan tentang penyakit. Soal nomor 3, jawabannya ialah Ahmad Fuad Al-Ahwawi menyatakan dalam kitabnya bahwa filsafat itu adalah sesuatu yang terletak di antara ilmu pengetahuan dan agama, karena di satu sisi ia mengandung permasalahan-permasalahan yang tidak diketahui dan dipahami sebelumnya tidak dapat diketahui dan dipahami sebelumnya oleh orang yang beroleh keyakinan, dan ia menyerupai ilmu pengetahuan di sisi lain karena merupakan hasil akal pikir manusia. Selanjutnya, dalam hubungan antara akal atau filsafat dan syariat atau agama, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa hubungan antara akal dan syariat adalah hubungan pengetahuan. Bisa jadi akal mengetahui syariat dan bisa jadi bukan untuk menetapkan adanya syariat atau tidak ada. Bahkan Ibnu Taimiyah pernah mengatakan bahwa filsafat itu haram dengan alasan jika seorang filsuf yang tidak kuat akidahnya dapat menyesatkan. Dari uraian singkat di atas dapat dipahami bahwa filsafat dibutuhkan untuk memahami isi kandungan Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, dan pada dasarnya keduanya akan mengantarkan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hanya saja kalau agama menuntun manusia melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah secara langsung, maka filsafat adalah usaha progresif manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Filsafat agama adalah filsafat yang membuat agama menjadi objek pemikirannya berbeda dari ilmu-ilmu deskriptif. Filsafat agama mengembangkan logika, teori pengetahuan, dan metafisika agama. Filsafat agama dapat dijalankan oleh orang-orang beragama sendiri yang sering memahami dengan lebih mendalami arti, makna, dan segi hakiki agama-agama. Masalah-masalah yang dipertanyakannya adalah hubungan antara Allah, dunia, dan manusia, antara akal budi dan wahyu. Ada juga filsafat agama yang reduktif, mau mengembalikan agama kepada salah satu kebutuhan manusia dengan menghilangkan unsur transendentasi. Ada sejumlah perbedaan besar antara filsafat Islam dengan filsafat lain. Pertama, meski semula filsuf Muslim klasik menggali kembali karya filsafat Yunani, terutama Aristoteles dan Plotinus, namun kemudian menyesuaikannya dengan ajaran Islam. Kedua, Islam adalah agama tauhid, maka bila ada filsafat lain masih mencari Tuhan, dalam filsafat Islam justru Tuhan sudah ditemukan. Para ulama yang menganggap filsafat sebagai ilmu sesat adalah para ulama Arab Saudi dan seluruh ulama di dunia yang beraliran Salafi atau Wahabi, Ahlus Sunnah wal Wahabi. Dalam berbagai buku dan majalah yang dikatakan bahwa filsafat adalah ilmu sesat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Namun harus diingat bahwa definisi ilmu filsafat yang dianggap sesat adalah ilmu filsafat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ilmu filsafat yang bertentangan dengan Islam. Dan patut diingat bahwa dalam beragama kita tidak memerlukan filsafat karena Nabi dan para sahabatnya juga tidak mengajarkan ilmu filsafat. Dengan demikian bisa dibilang bahwa ilmu filsafat itu terdiri dari dua bagian. Bagian pertama yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan kedua yang bertentangan dengan ajaran Islam. Soal nomor 4 jawabannya ialah